Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keamanan dan kendali di dalam sistem informasi. Sistem informasi digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah kegiatan operasional atau kegiatan lainnya. Akan tetapi, dalam penggunaan sistem informasi dibutuhkan keamanan dan kendali agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menimbulkan risiko yang berbahaya bagi perusahaan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah memahami kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Yang kedua, memahami tujuan utama keamanan informasi. Yang ketiga, memahami ancaman keamanan yang dapat terjadi di dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi. Yang keempat, memahami risiko keamanan yang dapat terjadi di dalam sebuah perusahaan. Dan yang kelima, mengetahui proses implementasi kebijakan keamanan risiko. Berkaitan dengan kebutuhan dari sebuah organisasi akan keamanan yang harus terjaga, yang pertama ada ancaman dari dalam maupun dari pihak luar perusahaan. Ancaman ini bisa mendatangkan sebuah kerugian, bisa juga mendatangkan sebuah kerusakan bagi organisasi maupun perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk menjaga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, mengurangi potensi perusakan dan penghancuran. Dan yang terakhir, untuk menjaga keamanan agar organisasi ataupun perusahaan dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan dilangsungkan secara kontinu. Berkaitan dengan keamanan informasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari keamanan informasi. Keamanan informasi memiliki pengertian yaitu perlindungan yang diberikan untuk peralatan komputer dan non-komputer. Juga berkaitan dengan fasilitas, terkait dengan data, dan juga terkait dengan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, dikhawatirkan ada beberapa pihak yang tidak memiliki kewenangan tetapi bisa mengakses informasi sehingga ada kerentanan terkait dengan keamanan di dalam sebuah perusahaan. Terdapat 3 tujuan utama di dalam keamanan informasi. Yang pertama adalah terkait dengan kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan hal yang mutlak harus dijaga oleh sebuah perusahaan terkait dengan informasi. Perusahaan telah menyusun strategi, telah menyusun beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi harus dijaga, harus dirahasiakan dari pesaing. Ketika pesaing mengetahui strategi perusahaan, maka dia bisa mengalahkan perusahaan tersebut. Maka di sini yang namanya kerahasiaan merupakan hal yang sangat mutlak untuk dijaga. Yang kedua ada ketersediaan. Ketersediaan merupakan beberapa komponen, beberapa faktor penunjang untuk memastikan ada sistem untuk menjaga informasi. Nah, informasi ini bisa tersimpan dengan baik ketika tingkat keamanannya dapat dijamin. Ketika tingkat keamanannya itu rendah, akan dikhawatirkan bisa membuat perusahaan tersebut menjadi lemah. Yang ketiga ada integritas. Perusahaan harus betul-betul menjaga informasi yang dimiliki. Karena di sini informasi bukan hanya terkait dengan data perusahaan, tetapi terkadang perusahaan juga menyimpan data-data milik konsumen. Ambil contoh, katakanlah sebuah perbankan. Bank menyimpan data pribadi milik nasabah. Di dalam data pribadi nasabah ada juga terkait dengan password, terkait dengan kata sandi. Itu juga harus bisa betul-betul dijaga oleh perbankan. Ini merupakan 3 tujuan utama terkait dengan keamanan informasi.
Untuk mengelola sebuah keamanan informasi, maka dibutuhkan manajemen keamanan informasi. Apa pengertian dari manajemen keamanan informasi? Di sini kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui bahwa manajemen keamanan informasi merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Sedangkan terkait dengan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan, terjadi sebuah risiko, maka sumber daya tersebut tetap dapat berjalan. Di sini ada yang namanya manajemen keberlangsungan bisnis, di mana di dalam manajemen keberlangsungan bisnis, ketika ada suatu bencana, ada suatu kendala, ada suatu permasalahan, nah sumber daya informasi itu tetap berlangsung, tetap berjalan dengan baik, menyediakan informasi bagi pengguna atau bagi beberapa pihak yang berwenang. Di dalam manajemen keamanan informasi, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan agar manajemen keamanan informasi ini bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Yang kedua, adanya identifikasi terkait dengan risiko. Yang ketiga, kita menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat, kita mengimplementasikan pengendalian risiko. Tujuan dari pengendalian risiko untuk menjaga agar risiko tidak dapat terjadi. Kalaupun terjadi, masih dapat dalam kendali sebuah perusahaan. Manajemen risiko yang disusun di dalam manajemen keamanan informasi digunakan untuk menggambarkan pendekatan dengan membandingkan tingkat keamanan sumber daya informasi dengan risiko yang dihadapi. Jadi, di dalam manajemen risiko, kita punya strategi, kita punya mitigasi, terus dibandingkan dengan risiko yang dihadapi atau potensi risiko yang dapat terjadi. Ini merupakan manajemen risiko yang disusun di dalam manajemen keamanan informasi. Di dalam manajemen keamanan informasi, kita bisa menerapkan tolak ukur. Tolak ukur ini bisa menjadi sebuah standar, bisa menjadi sebuah hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, terkait dengan tolak ukur, ada tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan normal dan harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Yang kedua, adanya standar dan tolak ukur ditentukan oleh pemerintah dan oleh asosiasi industri, serta mencerminkan komponen-komponen program terkait dengan program keamanan informasi yang baik menurut otoritas tersebut. Di sini kita bisa melihat terkait dengan strategi manajemen keamanan informasi. Nah, di dalam manajemen risiko, ada beberapa langkah dimulai dari identifikasi ancaman, kita dilanjutkan mengidentifikasi risiko, terus menyusun sebuah kebijakan untuk mengatasi risiko, serta implementasi pengendalian. Sedangkan terkait dengan kepatuhan terhadap tolak ukur, ada tolak ukur yang telah ditetapkan. Terus setelah ada standar atau tolak ukur ditetapkan, maka kita bisa menentukan sebuah kebijakan yang digunakan di dalam implementasi pengendalian risiko. Kita bisa membandingkan di sini terkait dengan manajemen risiko, juga terkait dengan kepatuhan terhadap tolak ukur di dalam strategi manajemen keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi bisa terjadi atau bisa berasal dari seseorang. Seseorang ini bisa kita simpulkan berupa karyawan atau mungkin orang lain, bisa juga dari beberapa pihak, mungkin pemilik. Maka ada kerentanan terkait dengan ancaman keamanan informasi. Beberapa karyawan yang mungkin sudah keluar atau mengundurkan diri, sudah bisa mungkin diberhentikan, itu bisa juga memberikan ancaman keamanan informasi. Maka dibutuhkan pengelolaan karyawan yang baik, sehingga karyawan
dapat menjaga sebuah informasi yang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Yang kedua, terkait dengan organisasi. Ini juga menjadi sebuah ancaman keamanan informasi. Yang ketiga, terkait dengan mekanisme. Mekanisme yang lemah, mekanisme yang bisa katakanlah sulit untuk dilakukan oleh karyawan, bisa menghambat arus informasi, sehingga terdapat ancaman di dalam distribusi informasi. Yang keempat, adanya peristiwa yang berpotensi membahayakan sumber daya informasi. Ini merupakan 4 ancaman keamanan informasi yang dapat terjadi atau mungkin bisa menimbulkan sebuah kerentanan tingkat keamanan. Untuk mengetahui ancaman keamanan yang terjadi di dalam sebuah mengelola informasi, kita bisa membedakan menjadi 2. Di sini ada ancaman internal dan eksternal, juga ada ancaman kecelakaan dan disengaja. Yang pertama, terkait dengan ancaman internal, merupakan ancaman yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan yang ancaman eksternal, informasi ini sangat rentan dengan adanya suatu gangguan yang disebabkan dari pihak di luar perusahaan. Nah, adanya juga terkait dengan ancaman kecelakaan, ini terjadi karena ketidaksengajaan, adanya sebuah kejadian yang tidak disengaja. Sedangkan yang kedua, ada kejadian atau ada ancaman yang disengaja, baik oleh karyawan maupun oleh pihak lain yang memang sengaja melakukan tindakan tersebut. Ada beberapa tindakan yang tidak terotorisasi yang bisa mengancam sasaran keamanan sistem. Bisa kita lihat, yang pertama ada pencurian informasi yang tidak terotorisasi. Ada juga penggunaan yang tidak terotorisasi. Di sini adalah berkaitan dengan informasi yang dimiliki. Sedangkan dari tingkat keamanan, adanya penolakan pelayanan dan penghancuran yang tidak terotorisasi, serta ada modifikasi yang dapat dilakukan atau modifikasi yang telah dilakukan dan tidak terotorisasi. Ini merupakan tindakan yang bisa mengancam sasaran keamanan sistem di dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang keberlangsungan kegiatan bisnis. Berkaitan dengan jenis-jenis keancaman yang bisa dihadapi oleh perusahaan, yang pertama ada virus komputer, di mana virus ini merupakan program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna. Dan virus ini bisa menempel di dalam sebuah salinan dirinya pada program dan boot sektor yang lain. Yang kedua, ada jenis ancaman worm atau cacing. Nah, jenis cacing ini tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, jadi berbeda dengan virus, tetapi dapat menyebar di dalam sebuah salinan melalui email. Yang ketiga, ada Trojan horse atau kuda Trojan. Nah, ini juga berbeda dengan virus yang tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri atau mendistribusikan dirinya sendiri. Yang keempat, ada adware, di mana yang namanya adware ini memunculkan pesan iklan yang mengganggu. Tanpa kita minta, iklan tersebut selalu muncul, sehingga mengganggu bagi penggunanya. Ada juga spyware, di mana spyware ini merupakan mengumpulkan data dari mesin pengguna, atau dia bisa mengetahui data-data dari sebuah alat atau sebuah perangkat yang digunakan oleh seseorang. Ini adalah 5 jenis ancaman yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan informasi. Risiko keamanan didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Jadi di sini kita tidak mengharapkan suatu kejadian yang bisa menimbulkan kerugian. Maka itulah yang dinamakan dengan risiko. Risiko dapat dibagi menjadi 4.
Yang pertama, ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang keempat, ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Ini merupakan 4 risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Di masa modern seperti sekarang, yang namanya digital atau penjualan secara digital, bisa dikatakan sebagai e-commerce, mendapatkan beberapa persoalan, di mana persoalan yang terjadi terkait dengan bisnis digital. Yang pertama, ada akun yang sekali pakai. Ada banyak orang atau ada beberapa masyarakat yang menggunakan beberapa akun dengan tujuan untuk mencari diskon, untuk mencari sebuah potongan harga. Atau di dalam penggunaannya ada akun yang sekali digunakan untuk dilakukan sebagai salah satu bentuk kecurangan. Dia sudah melakukan niat untuk bertindak curang dengan menggunakan akun sekali pakai. Yang kedua, ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh vendor, di mana di sini beberapa data yang bisa berasal dari konsumen atau dari nasabah bisa diberikan ke sebuah vendor, atau vendor memiliki data suatu kerahasiaan dari konsumen maupun dari perusahaan. Ini merupakan hal yang sangat riskan terjadi penyalahgunaan data pribadi. Persoalan ini banyak terjadi di masa sekarang di era digital. Langkah-langkah yang dilakukan di dalam manajemen risiko meliputi yang pertama, adanya identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi. Perusahaan memiliki beberapa aset yang penting, aset yang berharga, nah itu harus diidentifikasi. Yang kedua, menerapkan sadar risiko, di mana dengan menyadari risiko, seseorang akan selalu terjaga, seseorang akan selalu merasa ada potensi risiko, sehingga dia selalu siap untuk menghadapi risiko. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak yang terjadi. Ada beberapa potensi risiko yang dapat terjadi, maka kita membuatkan tingkatan risiko yang terjadi. Yang keempat, menganalisa kelemahan perusahaan. Dengan melakukan analisa kelemahan perusahaan, kita bisa menyusun sebuah mitigasi risiko yang paling tepat atau menyusun strategi yang paling tepat di dalam menghadapi risiko. Kelemahan dapat ditutupi dengan membuat strategi yang paling tepat. Di dalam menyusun laporan manajemen risiko, yang pertama ada deskripsi risiko. Jadi bagi pengguna laporan manajemen risiko dapat mengetahui risiko apa saja yang terjadi. Yang kedua, kita mencatat atau kita memasukkan sumber risiko. Dengan mengetahui sumber risiko, bisa menyusun strategi yang paling sesuai dengan cara melakukan antisipasi sumber risiko. Yang ketiga, adanya tingginya tingkat risiko. Yang keempat, terdapat pengendalian yang ditetapkan pada risiko. Berikutnya, kita juga memasukkan pemilik risiko atau orang yang bertanggung jawab terjadinya risiko atau pihak yang bertugas di dalam sebuah bidang dan berpotensi timbulnya risiko di dalam bidang tersebut. Berikutnya, ada tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko yang terjadi. Berikutnya, ada juga jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Dan yang terakhir, ada tindakan yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko. Ini merupakan isi laporan di dalam manajemen risiko. Di sini kita bisa melihat ada tingkat dan dampak kelemahan yang menentukan pengendalian. Di dalam kelemahan tingkat yang tinggi, maka dampak parahnya adalah kita harus menganalisa kelemahan dan meningkatkan pengendalian. Di dalam kelemahan tingkat yang tinggi, dampak yang signifikan adalah melaksanakan analisa kelemahan dan meningkatkan pengendalian. Sedangkan dampak minornya adalah kita menganalisa kelemahan
tidak dibutuhkan. Sedangkan yang di dalam kelemahan tingkat menengah, dampak parah yaitu kita melaksanakan analisa kelemahan dan meningkatkan pengendalian. Sedangkan untuk dampak yang signifikan, kita melaksanakan analisa kelemahan dan meningkatkan pengendalian. Begitu pula dengan yang dampak minor, analisa kelemahan tidak dibutuhkan, tidak perlu dilakukan. Sedangkan di dalam kelemahan tingkat yang rendah, dampak parah, kita melaksanakan analisa kelemahan dan menjaga pengendalian tetap ketat. Di dalam dampak yang signifikan, kita melaksanakan analisa kelemahan dan menjaga pengendalian tetap ketat. Sedangkan dampak minornya, analisa kelemahan tidak perlu dilakukan atau tidak dibutuhkan. Terdapat 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama, ada fase inisiasi proyek. Yang kedua, ada penyusunan kebijakan. Yang ketiga, atau fase yang ketiga, ada konsultasi dan persetujuan. Dan fase yang keempat terkait dengan kesadaran dan edukasi. Fase yang terakhir atau fase yang kelima, menyebarluaskan kebijakan. Ini merupakan 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Di dalam menjaga informasi, maka ada standar yang dapat digunakan, baik ditetapkan oleh pemerintah atau oleh otoritas tertentu. Di sini terdapat sebuah standar industri, di mana dilakukan oleh The Center for Internet Security atau CIS, yang merupakan sebuah organisasi yang mendedikasikan untuk membantu para pengguna komputer dalam membuat sistem yang lebih aman. Inilah sebuah standar industri yang bisa digunakan untuk menjaga informasi. Terkait dengan keamanan informasi, ada juga sertifikasi profesional yang dapat dikeluarkan atau dapat dimiliki. Yang pertama, ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, ada konsorsium sertifikasi keamanan sistem informasi secara internasional. Dan yang ketiga, ada Institut SANS, di mana ketiga hal ini bisa mengeluarkan sertifikasi profesional untuk menjaga atau untuk memastikan tingkat keamanan di dalam mengelola informasi. Untuk mengelola manajemen keberlangsungan bisnis, kita harus memastikan beberapa tindakan itu bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama adalah kita merencanakan kontingensi. Yang kedua, kita menyusun rencana darurat. Dan yang ketiga, menyusun rencana cadangan. Dan yang terakhir, kita juga menyusun rencana catatan yang penting. Ini merupakan 4 hal yang harus diperhatikan di dalam manajemen keberlangsungan bisnis ketika ada risiko yang terjadi atau ada potensi risiko yang dapat terjadi. Alhamdulillah, kita telah mempelajari keamanan dan kendali di dalam informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depannya lebih baik, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.